Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Masufah dari kelas PAI 3C. Video kali ini saya akan membahas materi fikih. Yang pertama ada konsep dasar fikih, kemudian sejarah perkembangan fikih, toharoh, sholat, cara mengurus jenazah, dan puasa. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar ilmu fikih. Nah, apa itu fikih? Kata fikih berasal dari bahasa Arab al-fahmu yang artinya pemahaman. Sedangkan secara epistemologi, artinya kata fikih adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang terperinci. Fikih secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Fikih juga membahas tentang cara beribadah dan muamalah. Sumbernya yaitu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita masuk ke sejarah perkembangan fikih. Sejarah perkembangan fikih ini dibagi menjadi 4 periode. Ada periode Rasulullah, periode sahabat, periode takwin, dan periode taklid. Di periode Rasulullah, ilmu fikih muncul dan berkembang di masa Nabi. Pada masa ini, fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Jika ada permasalahan pada masa itu, maka akan diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukumnya berasal dari wahyu Allah dan perilaku Nabi. Nah, periode Rasulullah ini dibagi menjadi 2 periode lagi, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Di periode Mekah, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 13 tahun, menekankan tauhid kepada masyarakat. Hanya beberapa ayat hukum saja yang turun saat itu, karena fokus pembelajaran saat itu adalah membangun fondasi agama melalui keimanan dan tauhid. Kemudian periode Mekah, Islam mulai membentuk sebuah negara dengan aturan hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat. Wahyu yang turun mulai mengandung hukum-hukum yang bersifat praktis dan realistis yang bisa menjawab segala persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian, periode selanjutnya yang kedua yaitu periode sahabat. Periode ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan berakhir saat Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada masa ini, bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya terhadap kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Kemudian yang ketiga, periode tadwin. Masa ini disebut juga sebagai masa pembukuan fikih karena pada masa ini terjadi penyempurnaan fikih. Lalu muncul juga upaya-upaya dalam pembukuan as-sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, dan usul fikih. Masa ini juga disebut sebagai masa keemasan Islam, di mana pada masa ini juga sudah muncul mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Misalnya seperti mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambali. Kemudian periode yang terakhir yaitu periode taklid. Masa ini adalah masa ketika semangat para ulama dalam melakukan ijtihad mulai melemah. Sikap ini disebabkan oleh keterbelakangan akal pikiran akibat hilangnya kebebasan berpikir, hilangnya kepercayaan diri para ulama untuk berijtihad secara mandiri, banyaknya kitab fikih yang bermunculan, hilangnya kecerdasan individu, dan merajalelanya gaya hidup materialistik. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu fikih dan bagaimana sejarah perkembangannya, maka kita akan masuk ke beberapa materi tentang fikih. Di sini saya akan bahas yang pertama itu adalah toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis ini berarti melakukannya dengan berwudu, tayamum, serta mandi. Sedangkan suci dari najis yaitu harus menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat. Nah, apa saja macam-macam toharoh? Toharoh itu ada 2 macam. Yang pertama,
toharoh maknawiyah, yaitu membersihkan segala penyakit hati seperti syirik dan maksiat. Caranya bisa dilakukan dengan bertobat dan beramal soleh. Toharoh yang kedua yaitu toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah membersihkan dari hadas dan najis dengan cara wudhu, mandi wajib, tayamum, dan mencuci. Kemudian ada beberapa jenis air untuk toharoh, karena toharoh ini tidak boleh menggunakan sembarangan air. Air yang digunakan harus yang turun dari langit atau keluar dari bumi, serta belum pernah dipakai bersuci. Misalnya air hujan, air laut, sungai, sumur, salju, embun, dan telaga. Kemudian juga ada beberapa pembagian air toharoh. Yang pertama, air suci dan menyucikan, yaitu air yang mutlak atau masih murni dan digunakan secukupnya tanpa berlebihan. Kemudian yang kedua, air suci dan menyucikan, yaitu air musyammas atau air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam namun bukan emas. Yang ketiga, air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal yang telah digunakan bersuci untuk menghilangkan hadas dan najis walau tidak merubah rupa, rasa, ataupun bau. Kemudian yang keempat adalah air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri tanpa izin pemiliknya, sehingga air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena najis atau kemasukan suatu hal najis, sedangkan jumlah airnya kurang, maka tidak dapat digunakan untuk bersuci. Selanjutnya yaitu materi tentang sholat. Sholat secara bahasa memiliki makna doa, sedangkan secara umum sholat merupakan sebuah ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Ada beberapa syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang pertama syarat wajib yaitu ada Islam. Di sini maksudnya sholat harus dilakukan oleh orang Islam, bukan orang kafir. Kemudian berakal. Maksud berakal adalah sholat tidak wajib dan juga tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Kemudian suci dari haid dan nifas dan mampu melakukannya. Lalu yang terakhir adalah balik. Kemudian syarat sah sholat yaitu yang pertama suci dari hadas, suci pakaiannya dan suci badannya, suci juga tempat yang dilakukan untuk sholat dari najis, dan dia mengetahui masuknya waktu sholat. Sholat ini ada dua, ada sholat wajib atau sholat fardu dan juga sholat sunnah. Sholat fardu dilaksanakan sebanyak 5 kali dalam sehari. Terhitung semuanya berjumlah 17 rakaat, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, itu adalah jumlah rakaat dari sholat fardu. Ada pula rukun-rukun sholat fardu. Yang pertama berdiri, kemudian niat, lalu takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, i'tidal dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud, dan duduk tahiyat akhir. Dan yang terakhir membaca tasyahud akhir, lalu membaca salawat Nabi dan memberi salam. Untuk sholat sunnah dibagi menjadi beberapa macam. Ada sholat tahiyatul masjid, yang dimana sholat ini dikerjakan ketika akan masuk ke dalam masjid, ya, dan sebelum duduk. Kemudian yang kedua adalah sholat mutlak, yaitu sholat yang bisa dikerjakan pada kapan saja, tidak ditentukan waktunya dan tidak ada sebabnya, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Kemudian yang ketiga yaitu sholat rawatib, yang merupakan sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Ada beberapa macam juga, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat setelah sholat subuh.
Yang sholat sunnah yang terakhir yaitu sholat awabin. Sholat ini merupakan sholat yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat maghrib. Itulah beberapa macam-macam sholat sunnah. Selanjutnya ada sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat yang pertama yang disebut jamak takdim, atau di waktu sholat yang kedua disebut jamak takhir. Biasa dilakukan oleh musafir yang menempuh perjalanan jauh. Kemudian sholat qashar. Qashar secara bahasa berarti mengurangi atau meringkas, sedangkan secara istilah sholat qashar adalah mengurangi jumlah rakaat yang ada pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hanya berlaku untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Untuk ketentuan sholat qashar itu bisa dilaksanakan ketika berada di perjalanan kurang lebih jaraknya 82 km. Dalam istilah fikih, jarak itu sekitar 16 farsyah atau 2 marhalah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengurusan jenazah. Mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, di mana jika dari satu kampung ada orang meninggal, kemudian ada yang mengurusnya, maka orang-orang yang lain tidak apa jika tidak mengurusnya lagi. Tetapi jika dalam satu kampung itu tidak ada yang mengurusnya, maka satu kampung itu akan mendapat dosanya. Perawatan jenazah ini ada beberapa tahapan, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengubur. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat jenazah yang bisa dimandikan yaitu beragama Islam. Lalu terdapat bagian tubuhnya meskipun sebagian. Ini mungkin biasanya terjadi pada jenazah korban kecelakaan atau tragedi lainnya. Kemudian, tidak karena mati syahid atau dalam peperangan yang membela agama Islam. Nah, adapun syarat orang yang dapat memandikan jenazah yaitu Islam, berakal, dan balik. Lalu memiliki niat untuk memandikan jenazah, lalu berkepribadian baik, termasuk jujur dan soleh. Yang keempat, dapat dipercaya dan amanah. Lalu yang kelima, laki-laki memandikan jenazah laki-laki, perempuan memandikan jenazah perempuan, kecuali suami, istri, ataupun mahramnya. Nah, sebelum memandikan jenazah, ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan. Yang pertama, tempat untuk memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, air bersih. Yang ketiga, daun bidara. Yang keempat, sabun mandi. Yang kelima, sarung tangan. Yang keenam, kapas. Dan yang terakhir, air kapur barus. Nah, kemudian setelah semua peralatan telah disiapkan, kita masuk ke bagian memandikan jenazah. Pertama, letakkan jenazah di tempat yang layak yang telah disiapkan. Usahakan terhindar dari hujan dan sinar matahari secara langsung, dan tempatnya harus tertutup sehingga yang bisa melihat hanya orang yang memandikan ataupun mahramnya. Kemudian, lepas pakaian jenazah dan tutup bagian aurat jenazah dengan kain. Lalu, orang yang memandikan itu diharapkan mengenakan sarung tangan dan disunahkan mencampur air suci untuk memandikan dengan air kapur barus ataupun daun bidara. Kemudian melafazkan niat, nawaitul ghusla lihadzal mayyiti lillahi ta'ala untuk laki-laki, dan nawaitul ghusla lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala untuk jenazah perempuan. Lalu siram air ke seluruh badan jenazah dari mulai kepala hingga kaki sebanyak 3 kali atau lebih dalam jumlah ganjil, dengan membasuh anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian sebelah kiri. Lalu bersihkan bagian gigi, lubang hidung, telinga, celah ketiak, celah jari, tangan hingga kaki, dan rambutnya. Lalu bersihkan kotoran dan najis yang ada di tubuh jenazah dengan cara angkat badan jenazah sedikit, agak duduk sedikit, lalu tekan perutnya
dari atas ke bawah sambil diurut hingga najis yang ada di dalam perut jenazah keluar. Setelah itu mewudukan jenazah. Jenazah ini diwudukan sama seperti kita akan melaksanakan sholat dengan niat nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala untuk laki-laki, dan nawaitul wudu'a lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala untuk jenazah perempuan. Lalu usapkan air ke muka jenazah sebanyak 3 kali. Kemudian tangan jenazah sebelah kanan 3 kali, lalu tangan jenazah sebelah kiri 3 kali, kepala jenazah 3 kali, dan telinga kanan kiri sebanyak 3 kali, dan yang terakhir kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah diwudukan, siram lagi tubuh jenazah dengan air kapur barus atau air wangian yang telah disiapkan. Siram dari arah kanan kemudian ke kiri sebanyak 3 kali. Lalu setelah selesai, keringkan tubuh jenazah dengan menggunakan kain yang bersih dan kain yang kering. Setelah jenazah selesai dimandikan, selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Untuk mengkafani jenazah ini, jenazah laki-laki membutuhkan 3 lembar kain kafan, sedangkan jenazah perempuan membutuhkan 5 lembar kain kafan. Pertama, kita akan mengetahui cara mengkafani jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan satu-satu, yang terlebar diletakkan di lapisan paling bawah. Kemudian kain yang kedua diletakkan di atas kain pertama, agak bergeser ke kiri sedikit. Lalu letakkan kain terakhir sebagai sarungnya. Jangan lupa letakkan kapur barus di setiap helainya. Setelah kain kafan disusun, angkat jenazah tetap dalam keadaan tertutup dan letakkan di atas kain kafan, lalu beri wangian lagi. Sebelum mengkafani, jangan lupa membaca niat Bismillahi wa ala millati Rasulillah nawaitu takfina hadzal mayyiti fardhu kifayah lillahi ta'ala. Kemudian tutup lubang-lubang yang ada pada tubuh jenazah seperti lubang hidung, lubang telinga, mulut, kubul, dan dubur dengan menggunakan kapas. Lalu tutuplah kain kafan yang menjadi sarung. Kemudian tutup kain kafan sebelah kanan yang paling atas, lalu ujung lembar sebelah kiri. Kemudian lakukan seperti itu untuk kain kafan yang kedua. Nah, selanjutnya ikatlah dengan tali sebanyak 3 atau 5 ikatan tergantung dengan kebutuhan. Jika 3 ikatan, maka ikatlah di atas kepala, kemudian di bawah tangan, dan di ujung kaki. Jika 5 ikatan, maka ikat di atas kepala, di leher, di bawah tangan, di lutut, dan di ujung kaki. Kemudian untuk mengkafani jenazah perempuan, yaitu menggunakan 5 lembar kain. 5 lembar kain ini digunakan untuk 1 lembar kain untuk menutup seluruh tubuh, 1 lembar untuk kerudung, 1 lembar untuk baju kurung, 1 lembar sebagai sarung, dan 1 lembar untuk menutupi pinggul serta paha atau dijadikan sebagai dalaman. Nah, susunlah 5 lembar ini secara tertib. Lalu angkat jenazah dengan hati-hati dan keadaan masih tertutup. Letakkan di atas kain kafan dan berikan wewangian. Lalu bacakan niat Bismillahi wa ala millati Rasulillah hadhil mayyitati fardhu kifayah lillahi ta'ala. Lalu sama seperti jenazah laki-laki tadi, tutuplah lubang-lubang yang ada pada jenazah, sama seperti jenazah laki-laki tadi. Lalu kemudian bungkuslah kedua paha dengan kain yang sebagai dalaman tadi. Lalu pakaikanlah sarung serta baju kurung, dan yang terakhir pakaikan hijabnya dengan rapi. Dan yang terakhir bungkus dengan kain yang lebar untuk menutupi seluruh tubuh tadi. Kemudian ikat sama seperti
jenazah laki-laki tadi, bisa 3 ataupun 5 ikatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah dikafani dengan rapi, maka kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menyolatkan jenazah. Menyolati jenazah ini dilakukan dengan 4 kali takbir. Diawali dengan niat, yaitu usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Untuk perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Lalu takbir pertama Allahu Akbar, kemudian membaca takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, membaca sholawat Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir yang ketiga Allahu Akbar, membaca doa sebagai berikut: Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha untuk perempuan, dan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk laki-laki. Kemudian takbir terakhir Allahu Akbar, membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu untuk laki-laki, dan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha untuk perempuan. Kemudian salam dengan menurunkan satu tangan. Jika ke kanan, turunkan tangan kanan, maka jika ke kiri, turunkan tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah tata cara untuk menyolatkan jenazah. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi tentang puasa. Apa itu puasa? Saumu atau puasa menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam, puasa yaitu menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa selama 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat puasa. Ada syarat wajib dan syarat sah puasa. Untuk syarat wajib yaitu harus berakal, yang artinya orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian balik, umur 15 tahun ke atas atau ada tanda lain, dan anak-anak tidak wajib untuk puasa, tetapi dianjurkan untuk melatih anak-anak berpuasa. Kemudian yang terakhir, kuat berpuasa, yaitu orang yang tidak kuat, misalnya orang tua, orang hamil, orang sakit, itu tidak wajib berpuasa. Kemudian syarat sah puasa, yang pertama harus orang Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasanya. Dan yang kedua, mumayyiz, yaitu dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Nah, orang yang haid ataupun nifas itu tidak sah untuk berpuasa. Tetapi orang haid dan nifas wajib mengqadha puasa yang tertinggal atau membayar puasanya. Nah, ada beberapa hal juga yang bisa membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bersetubuh, keluar darah haid ataupun nifas, gila, dan keluarnya mani. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis puasa. Nah, jenis-jenis puasa ini ada 4. Yang pertama, puasa fardu atau puasa wajib. Puasa fardu adalah jenis puasa yang diwajibkan dalam Islam dan umat Islam harus melakukannya, karena ini merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan setiap oleh muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Puasa fardu yang utama dalam Islam adalah puasa Ramadan misalnya. Nah, yang kedua, puasa sunnah, yaitu jenis puasa yang dianjurkan tetapi bukan kewajiban dalam Islam. Puasa ini dilakukan sebagai tindakan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, misalnya puasa Senin Kamis. Kemudian puasa makruh. Puasa makruh adalah jenis puasa yang dianjurkan untuk dihindari atau tidak dianjurkan dalam Islam. Contoh puasa makruh yaitu puasa pada hari Jumat tanpa berpuasa di hari Kamisnya. Kemudian yang terakhir yaitu puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan ini adalah jenis puasa yang dilarang dalam Islam.
Ini berarti bahwa melaksanakan puasa semacam ini adalah melanggar aturan syariah, misalnya berpuasa pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, itulah tadi pembahasan fikih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.